Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yadi Apriyadi, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 8 yang berjudul Estimasi Volume Tegakan Berdiri dengan menggunakan plot jalur persegi dan tree sampling. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Mahira Hasna 1522011, lalu ada saya sendiri, Yadi Apriyadi 115222032, lalu ada Muhammad Fahmi Pasha 1152240, lalu ada Parita Vicky 115224042, lalu ada Nadine Dalika 115223035, lalu ada Gadis Fisyadi dan Nulo 1152248. Isi dari presentasi yang akan kita paparkan hari ini, yang pertama mengenai tujuan praktikum, lalu ada teori dasar, lalu yang ketiga ada metodologi yang mencakup waktu dan lokasi, alat dan bahan, serta metode kerja, lalu ada hasil dan pembahasan yang mencakup volume tegakan berdiri dengan kedua metode, ragam volume antar pohon per hektar, kisaran dugaan volume kayu rata-rata per hektar, kisaran dugaan volume total untuk area hektar yang disurvei, lalu ada kesalahan penarikan contoh, serta perbandingan pengukuran dengan rancangan acak kelompok. Dan di akhir kita akan memaparkan kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama mengenai latar belakang dari dilakukannya praktikum ini, Indonesia memiliki beragam ekosistem hutan yang disertai kondisi variasi tegakan yang memerlukan adaptasi dan pengelolaan sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dilansir dari buku Hash, inventarisasi hutan bertujuan untuk menguraikan potensi kawasan hutan melalui nilai kualitas dan secara kuantitas. Parameter inventarisasi hutan seperti diameter, tinggi, luas bidang dasar, hingga volume dibutuhkan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan terencana baik secara ekonomi, secara ekologi, maupun secara sosial. Maka dari itu, dilaksanakanlah inventarisasi dengan perbandingan beberapa metode efektif di kawasan hutan pendidikan Gunung Gelis, ITB. Lalu tujuan dari praktikum ini yang pertama menentukan volume tegakan berdiri dengan memanfaatkan plot jalur persegi serta plot sampling di kawasan hutan pendidikan ITB Gunung Gelis. Lalu yang kedua menentukan perbandingan tingkat ketelitian metode plot jalur persegi dalam jalur terhadap metode tree sampling. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kegiatan kami. Jadi, Indonesia memiliki berbagai ekosistem hutan disertai dengan kondisi variasi tegakan, memerlukan adaptasi pengelolaan sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dikutip dari Hush pada tahun 1982 bahwa inventarisasi hutan bertujuan menguraikan potensi kawasan melalui nilai kuantitas dan kualitas. Parameter inventarisasi hutan ini terdapat yaitu diameter, tinggi, luas bidang dasar, hingga volume. Hal ini dibutuhkan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan yang terencana dengan baik secara ekonomis, ekologi, dan sosial. Maka dilaksanakan inventarisasi dengan perbandingan beberapa metode efektif di kawasan hutan pendidikan Gunung Gelis. Kegiatan kuliah lapangan kami di Gunung Gelis memiliki dua tujuan, yaitu menentukan volume tegakan berdiri dengan memanfaatkan plot jalur persegi, serta plot sampling di kawasan hutan pendidikan ITB Gunung Gelis. Lalu selanjutnya adalah menentukan perbandingan tingkat ketelitian metode plot jalur persegi dalam jalur terhadap metode sampling. Sebelum praktis itu dari hasil yang didapatkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar teori dari kegiatan kami. Terdapat 4 kata kunci yang menjadi garis besar dari kegiatan ini, yaitu volume tegakan berdiri, plot jalur persegi, plot tree sampling, dan perbandingan tingkat ketelitian. Jadi kegiatan penginventarisasian hutan dibutuhkan 4 jenis data, yaitu diameter pohon, tinggi pohon, LBDS atau luas bidang dasar tegakan, serta volume tegakan. Untuk efektivitas inventarisasi, maka dilakukan estimasi volume tegakan yang dikutip dari Yang et al. Pada tahun 2018, bahwa hal ini ditentukan berdasarkan pengukuran dBH dan tinggi setiap pohon. Kali ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu plot jalur persegi dan plot tree sampling, yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat ketelitian menggunakan rancangan acak kelompok. Plot jalur persegi adalah metode membagi area hutan yang akan diinventarisasi menjadi plot-plot berukuran 0,1 hingga 1 hektar, antar plot berjarak yang diatur secara sistematis, serta pengambilan data bukan untuk semua pohon dalam masing-masing plot persegi tersebut. Berbeda halnya dengan plot tree sampling yang memiliki data pohon lebih sedikit dibandingkan metode sebelumnya. Pada metode ini diambil data pohon yang terdapat di dalam plot sampel, tetapi hanya dibatasi sebanyak 6 pohon, terdekat dengan titik pusat. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah dan distribusi plot sampel, yang mana pada akhirnya tingkat representativitas data bisa menjadi lebih rendah dibandingkan plot persegi. Kuliah lapangan geometri hutan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Lokasinya adalah di Hutan Pendidikan Institut Teknologi dan Gunung Gili, Desa Cikahulipan, Kecamatan Simanggung, Sumedang, Jawa Barat. Inventarisasi dilakukan pada jalur 6 dengan 3 plot, yaitu plot 1, 2, dan 3. Dari rongga lingkungannya dapat terlihat bentuk lahan cenderung miring dengan tipikan vegetasi yang sedang mulai rapat. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan, alatnya yaitu kompas bunton, harga meter, meter, sidon, tali, galas, kasak, dan golok. Sementara bahannya, sabot, sidol,
sapu payung, dan tali jet. Untuk metode kerja, di pembuatan jalur plot dan penomoran plot dibuat plot ukuran 20 x 50 meter, lalu ditentukan pusat plotnya. Dari titik pusat plot itu akan dibuat plot lingkaran untuk pre-sampling. Selanjutnya dilakukan penomoran pohon dari arah utara memutar searah galiar. Di tablet dapat ditulis nomor jalur, nomor plot, jenis pohon, dan nomor pohon. Di bagian atasnya ada jalur dan plotnya, sedangkan di bagian bawahnya ada jenis pohon dan nomor pohonnya. Selanjutnya pengukuran dimensi pohon yaitu line plot sampling. Bentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 50 meter menggunakan mikrometer, kali, dan kompas dengan lebarnya 20 meter. Ulangi nomor tersebut sehingga terbentuk 3 plot dengan ketentuan seperti di gambar bawah ini, di mana plot terdapat di dalam jalur. Untuk line pre-sampling, dari titik pusat yang sudah ada, akan diukur 6 pohon dengan jarak terdekat dari titik pusat tersebut, dengan pohon ke-6 adalah pohon terjauh dari titik pusat tersebut di antara ke-6 pohon hijau. Jari-jari plot itu merupakan pertambahan dari jarak pohon ke-6 dengan titik pusat dan diameter pohon ke-6 dibagi 2. Dari jari-jari yang didapatkan dapat ditentukan luas plot untuk pre-sampling. Selanjutnya adalah pengukuran diameter, tinggi, dan volume. Untuk diameter diukur pada ketinggian 1,3 meter pada batang pohon dengan bantuan alat hidden. Untuk pengukuran tingginya digunakan alat hiksometer dan galah. Pertama-tama dibidik bagian puncak pohon untuk menentukan persen HP, lalu pangkal pohon untuk menentukan persen HB, dan ujung galah untuk menentukan persen HP-nya. Tinggi pohon dihitung dengan mengurangi HP dan HB dikali 4, lalu hasil tersebut dibagi dengan pengurangan dari HP dan HB. Untuk pengukuran volumenya, dari data diameter, tinggi, dan form factor akan dihitung dengan rumus 0,25 dikali diameter kuadrat dikali tinggi dikali form factornya. Data diameter, tinggi, dan volume dapat dicatat di kalender. Selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil volume tegakan berdiri dengan kedua metode. Metode yang pertama kita lakukan adalah metode plot persegi. Nah, dari perhitungan dan pengukuran yang melalui metode plot persegi, didapati bahwa volume pohon terbesar adalah berada di plot ke-18 atau plot ketiga dari kelompok 7 dengan volume pohon mencapai 919 meter kubik per hektar. Hasil estimasi volume total tegakan dengan metode ini juga terhitung sebesar 3.375,4 meter kubik. Lalu dengan metode tree sampling, kita mendapati bahwa volume pohon terbesar ada di pohon 18 juga dengan volume pohon mencapai 934,6 meter kubik per hektar, dan hasil estimasi volume total tegakan dengan metode ini sebesar 7.910,7 meter kubik. Lalu hasil ragam volume pohon per hektar dari kedua metode ragam pada pengukuran menggunakan metode plot persegi adalah sebesar 24.114,6. Sementara itu, pada perhitungan menggunakan tree sampling, ragam volume yang terhitung senilai 44.313,8. Nah, dari dua ragam yang kita dapati ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran tree sampling menggunakan dari perhitungan ragam yang kita lakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran menggunakan tree sampling menghasilkan data volume tiap plot yang lebih variatif dibandingkan dengan plot persegi. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil kisaran dugaan volume kayu rata-rata per hektar. Nah, terdapat dua nilai pada grafik ini, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, pada nilai maksimum ini terdapat juga dua metode, yaitu line plot sampling dan juga six tree sampling. Nah, untuk volume dari line plot sampling itu sebesar 571,99 meter kubik per hektar, sedangkan untuk six tree sampling yaitu 599,08 meter kubik per hektar. Nah, dari kedua metode yang digunakan tuh terdapat perbedaan pastinya. Nah, mana sih metode yang paling efektif untuk digunakan dalam pengambilan sampel? Nah, jadi setiap metode itu memiliki plus minusnya sendiri. Untuk line plot sampling tuh, karena hasil volumenya lebih rendah, maka tingkat ketelitiannya tuh lebih tinggi. Hal tersebut pun didukung dengan literatur yang sudah dilakukan oleh Arlan dan kawan-kawannya pada tahun 2018. Nah, sedangkan untuk six tree sampling tuh volumenya tuh lebih tinggi. Dan saat pengambilan sampel tuh lebih cepat dan mudah dilakukan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi
kedua metode tersebut. Nah, yang pertama tuh ada komposisi jenis pohon. Nah, komposisi jenis pohon tuh bisa dilihat apakah hutan tersebut tuh masuk ke dalam hutan heterogen ataupun hutan homogen. Lalu yang kedua itu adanya struktur tegakan. Nah, struktur tegakan tuh bisa dilihat dari umur pohon, jarak tanam antar pohon, dan juga kerimbunan tajud pada pohon. Nah, yang terakhir itu kondisi area tersebut. Kondisi area tersebut tuh bisa dilihat dari kualitas tanahnya, curah hujan, dan juga iklim pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil kisaran dugaan volume total untuk areal hutan yang disurvei. Nah, apa sih bedanya sama slide yang sebelumnya? Nah, pada slide yang sekarang ini, hasil dari slide yang sebelumnya itu dikalikan dengan luasan area. Nah, luasan area yang digunakan itu yaitu luasan area pada KHDTK Gunung Gelis. Nah, sehingga hasil yang didapatkan yaitu pada line plot sampling sebesar 59.383,65 meter kubik per hektar, sedangkan untuk 6 tree sampling yaitu sebesar 62.196,90 meter kubik per hektar. Nah, dari kedua metode ini pastinya memiliki perbedaan saat pengambilan sampel. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi untuk line plot sampling itu saat pengambilan sampel seluruh pohon yang ada di plot tersebut diambil datanya, baik diameter maupun tingginya. Sedangkan untuk 6 tree sampling itu hanya 6 pohon terdekat dari titik tengah plot yang diambil datanya. Nah, ada juga penambahan data yang diambil untuk metode 6 tree sampling plot, yaitu dengan mengambil jarak pohon dari pohon sampel dengan titik tengah. Nah, lalu apa sih pengaruh perbedaan dari kedua metode tersebut? Nah, jadi pengaruh perbedaannya tuh pada line plot sampling tuh data yang diambil tuh kan lebih banyak, pastinya lebih bervariatif, dan juga lebih mencerminkan kondisi hutan yang lebih luas. Namun, minusnya yaitu sangat membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, untuk yang 6 tree sampling tuh datanya tuh lebih spesifik, karena hanya mengambil 6 sampel kan, dan namun itu juga tuh bisa dibilang kurang variatif, dan tidak menggambarkan luasan hutan yang lebih luas. Pengambilannya itu lebih efisien, tapi kurang representatif jika dibandingkan dengan line plot sampling. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kesalahan penarikan contoh. Kesalahan penarikan contoh ini kami dapatkan nilai sebesar lebih dari 50% yang menunjukkan perbedaan substansial antara estimasi sampel dengan nilai sebenarnya populasi. Jika kesalahan ini jauh melebihi batas sampling error yaitu maksimal sebesar 20%. Seperti yang dijelaskan oleh Pradon tahun 1965 bahwa yang menggunakan dua pengubah diperlukan maksimal SE-nya sekitar 20%. Faktor kesalahan dari nilai yang sebesar tersebut, yang pertama distribusi pola yang tidak merata, yang kedua ukuran plot yang tidak representatif, yang ketiga variabilitas tinggi dalam plot, dan yang keempat human error, seperti penarikan garis yang miring dalam line plot sampling, yang menyebabkan perubahan ukuran plot dan kesalahan dalam perhitungan pohon. Selanjutnya hasil perbandingan pengukuran dengan rancangan kelompok. Berdasarkan tabel tersebut terdapat ranupah yang menggunakan rancangan kelompok yang untuk membandingkan ukuran volume tegakan menggunakan dua metode sampling, yaitu line plot sampling dan 6-tree sampling. Dengan menggunakan rancangan kelompok, yaitu membandingkan kedua metode pengukuran untuk menilai apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hasil pengukurannya. Nilai tabel yang didapatkan yaitu 5,5942 untuk tingkat signifikasi 95% dan 12,2523 untuk signifikasi 99%. Kemudian nilai F itu yang didapat 0,20884, lebih kecil dari tabel, baik pada tingkat 90% dan 99%, sehingga tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Yang berarti tidak ada perbedaan signifikansi antara metode line sampling dan 6-tree sampling dalam pengukuran volume tegakan. Sehingga kedua metode memberikan hasil yang hampir sebanding dalam pengukuran volume tegakan. Seperti dijelaskan oleh Stauffenda bahwa 6-tree sampling dapat membuktikan suatu plot edukasi yang dihitung. Baik, dari hasil perhitungan dan analisis kelompok kami didapatkan dua kesimpulan utama. Yang pertama, perbandingan volume tegakan metode line plot sampling didapatkan lebih kecil daripada metode 6-tree sampling, di mana masing-masing volume tegakan sebesar 3.375,4 meter kubik dan 7.545,9 meter kubik. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, perbedaan antara volume disebabkan karena adanya perbedaan ketelitian metode. Di mana line plot sampling itu memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode 6-tree sampling karena hasil dari kisaran dugaan volume dinyatakan bahwa 6-tree sampling memiliki nilai dugaan yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.